Waduh. Sekali terus. Yuk. Langsung. Aduh. Pintu Pak, belakang. Kelas Kompen Tindak Pidana Korupsi, penyalahgunaan wewenang pada pelepasan hak tanah kas desa untuk pembangunan jalan tol Serang Panimbang sesi 2 tahun 2021. Ini barang bukti. Toga. Cek. Udah channel. Polres Lebak. Masih persiapan, rekan-rekan media sudah siap menunggu.
depan mas baca. Oh gitu. Sombong amat cek orang ketua kami ya. Apanya? Iya, sampingan. Bisa ini barang bukti. Panit Trikor Satreskrim Polres Lebak. Apa? Pinggir aja dong. Kapolres Lebak. Sini aja, dikit. Kelihatan banget. Pinggir tengah. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kasat Reskrim, Kasih Humas, Kasih Propam, Kanit beserta anggota Tipikor atau Rubin Reskrim, serta rekan-rekan pewarta media yang ada di Kabupaten Lebak yang hadir pada kesempatan press conference siang hari ini. Baik, kami dari jajaran Polres Lebak siang hari ini akan melakukan rilis terkait tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang pada pelepasan hak tanah kas desa untuk pembangunan jalan tol Serang Panimbang sesi kedua tahun 2021. Jadi kronologis perkara yang ditangani oleh unit Tipikor ini berawal pada tahun 2022. Didapat informasi bahwa PT Wika Konstruksi akan melakukan kegiatan clearing dari lokasi pembangunan jalan tol Serang Panimbang, tepatnya di Kampung Pasir, Desa Tambak Baya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Pada saat proses clearing tersebut, pihak Wika sempat dihalang-halangi oleh pihak BPD dan beberapa perwakilan pihak Desa Tambak Baya, karena dengan alasan salah satu bidang tanah yang akan dilakukan clearing oleh PT Wika itu merupakan tanah desa atau aset desa. Kemudian pihak PT Wika menunjukkan
dokumen yang mana bidang tanah tersebut sudah dibayarkan oleh pihak Wika atau dibayarkan ganti ruginya dengan atas nama mantan Kepala Desa Tambakbaya dengan inisial YAA. Dari informasi tersebut, unit Tipikor Satreskrim Polres Lebak melakukan penyelidikan di lapangan. Dari hasil penyelidikan ditemukan adanya indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Serta dari hasil gelar perkara, semua peserta gelar perkara juga menyepakati bahwa adanya indikasi dugaan tindak pidana korupsi terkait perihal pembayaran uang ganti rugi satu bidang tanah dengan kode 00149 di Desa Tambakbaya, Kecamatan Kabupaten Lebak. Dari hasil gelar perkara, akhirnya penyidik unit Tipikor melakukan proses penyidikan dengan beberapa timeline atau dasar sebagai berikut. Yang pertama, dasar LP model A yang dibuat oleh petugas kepolisian pertanggal 6 Oktober 2022. Yang kedua, adanya surat perintah penyidikan nomor SP Sidik 130 pertanggal 6 Oktober 2022. Untuk lokus delikti dan tempus atau waktu dari perkara yang ditangani, jadi lokasinya ada di Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Untuk waktunya, waktu kejadian di tahun 2021. Dari sumber anggaran APBN tahun 2021. Untuk identitas tersangka, nama Yuli Ahmad Albert atau inisial YAA bin almarhum Muhaimin, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, alamatnya di Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Untuk barang bukti yang berhasil disita atau diamankan oleh penyidik, dalam hal ini ada satu unit kendaraan Nissan Juke berwarna putih yang sesuai pengakuan dari tersangka didapat atau dibeli dari hasil uang korupsi atau kejahatan. Jadi mungkin rekan-rekan Polapa bisa ambil gambarnya di samping kami. Serta satu bundel akta pendirian dari salah satu perusahaan yang memang dibeli oleh tersangka. Satu bundel dokumen pengajuan uang ganti rugi bidang tanah dengan kode 00149 di Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Satu bundel dokumen hasil inventarisasi dan identifikasi Satgas A dan B pengadaan tanah yang dibentuk oleh BPN Kabupaten Lebak, yaitu berupa peta bidang dan daftar nominatif. Satu lembar dokumen sanggah hasil inventarisasi dan identifikasi bidang tanah dengan kode 00 atau 00149. Satu lembar berita acara perubahan hasil inventarisasi dan identifikasi bidang dengan kode 0149 dan beberapa dokumen lainnya yang ada kaitannya dengan proses penyidikan yang sedang berjalan. Untuk modus operandi dari tersangka, dalam hal ini tersangka melakukan pengajuan uang ganti rugi bidang tanah dengan kode 00149 ini yang terdampak terkait pembangunan jalan tol Serang Panimbang, dan yang mana lokasinya terdaftar sebagai objek pajak tanah negara. Dan untuk mengelabui pelaksana pengadaan tanah supaya nampak pengajuan berkas ini secara syarat formil atau yudisial lengkap, tersangka inisial YA ini menggunakan dasar atau dalam pengajuannya ini menggunakan bukti SPPT rumah pribadi dalam hal melengkapi berkas pengajuan, sehingga akhirnya pengajuan tervalidasi dan terbayarkan ke atas nama tersangka. Dalam proses pengajuan uang ganti rugi, diduga tersangka ada indikasi melakukan kerjasama dengan salah satu anggota Satgas Pembebasan Lahan yang dalam hal ini dibentuk oleh BPN Kabupaten Lebak, yaitu Ketua Satgas B yang saat ini yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Akibat dari perbuatan tersangka, negara dirugikan sebesar Rp591.360. Ini berdasarkan hasil dari penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh auditor dari Inspektorat Kabupaten Lebak sesuai permintaan dari penyidik. Dan selanjutnya uang dari hasil korupsi tersebut tersangka gunakan untuk melakukan yang pertama take over dari satu perusahaan seharga 160 juta.
Yang kedua dibelikan salah satu unit kendaraan mobil dengan harga 120 juta dan membeli kendaraan roda 2 dengan tipe tertentu seharga 53 juta yang saat ini kendaraan tersebut dalam perjalanan untuk dihadirkan ke Polres. Jadi belum bisa kita hadirkan di sini karena memang dalam perjalanan dari Jakarta ke Lebak. Nanti akan kita sampaikan selanjutnya. Sisanya tersangka melakukan penggunaan uang hasil kejahatan atau korupsi ini untuk kepentingan pribadi. Untuk pasal yang dipersangkakan atas perbuatan tersangka, penyidik menerapkan pasal 2 ayat 1, junto pasal 3, junto pasal 8 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun atau seumur hidup. Untuk upaya penangkapan yang dilakukan oleh penyidik atau upaya-upaya represif yang dilakukan oleh penyidik, dalam hal ini penangkapan, penahanan, serta penyidik juga sempat melakukan upaya penggeledahan di rumah tersangka dan di kantor desa Tambak Bayah. Dalam hal ini mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Kasat Reskrim. Silakan Pak Kasat. Terima kasih Konan. Setelah kami melakukan rangkaian penyidikan yang mendalam, baik melalui gelar perkara, penyidik unit tipikor memperoleh alat bukti sesuai dengan 184 KUHP, antara lain keterangan saksi, keterangan dari surat petunjuk, dan keterangan ahli. Ahli di sini kami telah memeriksa yang pertama keterangan ahli pidana, yang kedua keterangan ahli pertanahan, dan terakhir kami juga untuk hasil audit dari inspektorat. Setelah kami melakukan gelar perkara, kami menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka pada tanggal 14 Maret 2023 dan kami melakukan penangkapan dan penahanan. Tersangka sekarang telah ditahan pada tanggal 14 Maret 2023. Selanjutnya pada hari Jumat minggu lalu kami melakukan penggeledahan di 2 tempat. Yang pertama yaitu Desa Tambak Jaya Cibadak dan juga rumah tersangka. Dari hasil penggeledahan tersebut kami melengkapi alat-alat bukti berupa dokumen dan juga hasil kejahatan. Terima kasih. Demikian upaya-upaya represif yang dilakukan oleh penyidik dalam hal penanganan perkara dimaksud. Saya tambahkan di sini rekan-rekan sekalian bahwa di luar daripada kasus ini, unit tipikor dari Satreskrim Polres Lebak juga periode tahun 2023 ini sedang menangani 3 perkara lain. 3 perkara lain yang sedang ditangani dan dalam proses. Ini merupakan salah satu wujud komitmen kami di Jalan Polres Lebak dalam hal penegakan hukum kasus atau perkara yang merugikan keuangan negara atau tindak pidana korupsi, khususnya di wilayah Kabupaten Lebak. Dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan oknum kepala desa Tambak Bayah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Mungkin setelah ini ada rekan-rekan yang ingin bertanya terkait penanganan kasus dan lainnya, kami berikan kesempatan, silakan. Terima kasih. Pak, dulu ya. Tersangka ini melakukannya tunggal apa ada rekan yang lain? Untuk tersangka ini tunggal apa ada rekan yang lain? Baik, jadi untuk melakukan dugaan tindak pidana korupsi ini, tersangka tadi seperti saya jelaskan di awal diduga dibantu atau bekerja sama dengan salah satu tim dari Satgas B pembebasan lahan yang dibentuk oleh, ini namanya tim verifikasi ya, pembebasan lahan yang dibentuk oleh BPN Kabupaten Lebak, yang saat ini ketua Satgas yang bersangkutan sudah meninggal dunia, tapi kita akan melakukan pendalaman apakah ada keterlibatan pihak lain yang membantu tersangka melakukan tindak pidana korupsi ini. Ada lagi, kan? Cukup. Kerugian negara diperkirakan berapa, Dan?
Kerugian negara diperkirakan sesuai hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh auditor dari Inspektorat Kabupaten Lebak. Ini sudah ada hasilnya sesuai dari permintaan penyidik. Itu sejumlah 591.360 rupiah. Ya. Itu sesuai dari hasil penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh auditor dari Inspektorat. Dari luas berapa itu? Luas. Untuk luas bidang tanah kurang lebih seluas 3.200 meter. 3.200 meter. Kemudian yang keterlibatan ada berapa orang kira-kira ya? Ya, jadi sejauh ini sudah bagaimana proses ininya gitu, tindak lanjut daripada Jadi orang-orang dalam tersebut? hal ini saat ini tim penyidik dari Unit Tipikor Satreskrim Polres Lebak menetapkan satu orang tersangka inisial YA yang memang yang bersangkutan berperan sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana ini dengan mengajukan permohonan pengajuan ganti rugi sehingga terverifikasi oleh tim dari Satgas Pembebasan Lahan yang dibentuk oleh BPN. Dan tersangka tidak menutup kemungkinan dibantu. Tadi sudah seperti saya jelaskan di awal, ada dugaan bekerja sama atau dibantu oleh Ketua Satgas B Pengadaan Lahan yang saat ini meninggal dunia, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada pihak-pihak lain atau orang-orang lain yang membantu tersangka dalam hal melakukan tindak pidana ini. Ini masih dalam pendalaman oleh tim penyidik dari Unit Tipikor Satreskrim Polres Lebak. Ada lagi? Tanahnya tanah kosong atau memang tanah produktif? Tanahnya tanah kosong. Oke. Foto bebek. Mungkin demikian rekan-rekan sekalian rilis yang dapat kami sampaikan dari jajaran Polres Lebak. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan sudah hadir meluangkan waktunya. Salam sehat, salam semangat buat kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bit. Mana pergi ya? Oke. Izin komandan. Izin. Oke. Awalnya Pegaro dan itu kejadiannya tahun berapa? 2017 ya. Nah itu agar bisa dibeli oleh pihak tol, selain memakai bukti surat SPP, pakai surat apa lagi? Terdapat di KHP daerah tidak ada yang menyatakan tanah tersebut tanah negara. Oh gitu. Cuman ada pada saat 2017 secara prinsip dipakai besar. Oh gitu. Tanahnya tanah mana ya? Oh mana? Ya, di silakan bapak-bapak tanyakan ke dinas pendapatan daerah ya, di DKHP tanah negara. Tidak ada tanah negara. Tanah Oh tanpa nama. Tak bertuan. Uangnya dipergunakan apa, Bang? uangnya dipergunakan untuk apa, Pak Jarot? Untuk membangun lembaga. Ya. Untuk membangun yang berbeda. Apa ada yang dipakai untuk kebutuhan pribadi? Ada untuk kebutuhan pribadi. Ada yang dipakai untuk kebutuhan pribadi.
Dipakai pilkada di sana ya.